pagi anak-anakku sekalian, kelas 8A sampai F. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu dengan link absen yang sudah Ibu berikan di WA Group. Oke, kita mulai materi hari ini. Kalian akan belajar tentang pesawat sederhana. Pada materi sebelumnya, kalian sudah belajar tentang usaha, dan hari ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat menyebutkan pesawat sederhana yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan pengungkit, katrol, bidang miring, dan roda gigi dengan contohnya masing-masing. Tujuan kedua, kalian dapat menghitung keuntungan mekanik pada katrol dan bidang miring. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat yang dapat memudahkan kita untuk melakukan usaha dengan mengubah besar atau arah gaya. Contoh pesawat sederhana terdiri dari yang pertama pengungkit atau tuas, katrol, bidang miring, dan gear. Tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ini yang kalian lihat adalah tuas jenis pertama. Ciri-ciri dari tuas jenis pertama, titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh tuas jenis pertama yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah pengungkit. Ya. Yang kedua pemotong kuku atau gunting kuku. Macam-macam tuas yang bisa kita lihat juga dalam kehidupan sehari-hari seperti gunting, gerobak, penjepit roti, pinset, tang, sekop, jungkat-jungkit, dan palu. Yang berikutnya tuas jenis kedua. Ciri-ciri dari tuas jenis kedua, titik bebannya terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa atau gaya. Tuas ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti alat gerobak dorong, pemotong kertas, pembuka tutup botol. Yang selanjutnya adalah tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga merupakan gabungan antara titik beban, kuasa, dan titik tumpu. Contohnya penjepit roti, penguruk sungai, ya, ini atau beko, dan pencabut jenggot. Secara matematis, ketiga tuas ini dapat dirumuskan sebagai berikut. W dikali lengan beban sama dengan F dikali lengan kuasa. Sehingga keuntungan mekanisnya didapat sama dengan lengan kuasa per lengan beban sama dengan W per F. Contoh soal. Sebuah pengungkit dengan perbandingan lengan kuasa 2:5 digunakan untuk mengangkat beban 2.800 Newton. Hitunglah A gaya yang diperlukan, B keuntungan mekanis. Diketahui lengan bebannya sama dengan 2, lengan kuasa sama dengan 5. Sedangkan W atau beratnya 2.800 Newton. Yang ditanya adalah F dan KM. Penyelesaiannya untuk mencari KM sama dengan lengan kuasa per lengan beban atau W per F. Sehingga KM-nya sama dengan lengan kuasa 5, lengan bebannya 2, jadi 5 per 2 sama dengan 2,5. Ini cara pertama. Kemudian ada lagi cara yang kedua, keuntungan mekanis sama dengan 2.800 dibagi 1.200, yang hasilnya 2,5. Untuk mencari F, itu dengan rumus LK dikali F sama dengan LB dikali W. Dimana LK-nya 5 dikali F sama dengan 2 dikali 2.800. Sehingga didapat 5F sama dengan 5.600. Sehingga F sama dengan 5.600 dibagi 5 sama dengan 1.120 Newton. Jadi hasil akhirnya adalah 1.120 Newton. Yang berikutnya adalah katrol.
Katrol adalah roda yang kelilingnya dilalui rantai atau tali. Jenis katrol ada 3. Yang pertama katrol tetap, katrol bergerak, katrol ganda atau sistem katrol. Ini gambar-gambarnya. A. Katrol tetap. Ini gambarnya. Keuntungan mekanisnya adalah 1. Katrol ini tidak memperbesar gaya, melainkan hanya mengubah arah gaya yang searah dengan arah gaya berat, sehingga kita bisa menaikkan beban lebih mudah. Contoh di dalam kehidupan sehari-hari, katrol tetap ini bisa kita lihat contohnya yaitu alat timba air. Katrol bergerak. Keuntungan mekanis katrol bergerak sama dengan W per F, di mana F sama dengan setengah W atau setengah beban. Sehingga keuntungan mekanisnya W per setengah W itu sama dengan 2. Ini gambarnya. Katrol ini lebih mudah menaikkan beban, akan tetapi arah gaya yang diberikan arahnya ke atas berlawanan dengan arah gaya berat. Sistem katrol. Ya. Keuntungan mekanis pada sistem katrol dilihat dari jumlah talinya, sehingga Km sama dengan sigma tali atau jumlah tali sama dengan beban per kuasa. Contoh soal. Jika beban 18.000 Newton, berapa besar gaya minimal dan keuntungan mekanis katrol? Diketahui W atau beban sama dengan 18.000, ditanya F dan Km. Penyelesaiannya jawab Km sama dengan 2. Sehingga 2 sama dengan W per F, F sama dengan W per 2 sama dengan 1800 bagi 2, dan hasilnya 9000 Newton. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa permukaan miring yang penampangnya berbentuk segitiga. Keuntungan mekanis pada bidang miring itu sama dengan beban per kuasa, itu sama saja dengan jarak perpindahan per ketinggian, sehingga keuntungan mekanisnya bisa ditulis W per F sama dengan S per H. Keuntungan mekanis pada bidang miring ini bisa kita lihat dengan menggunakan lambang ini ya. Dan bidang miring banyak digunakan dalam pembangunan gedung-gedung bertingkat. Dengan membuat sebuah tangga itu diperlukan bidang miring. Ya. Kita bisa lihat di sini alat-alat yang bekerja pada bidang miring, skrup, mata pisau, tangga, ya, untuk bisa mencapai lantai atas itu dibentuk dengan kemiringan. Ya. Contoh soal. Bila beban seberat 5.000 Newton dinaikkan pada ketinggian 10 meter dengan menggunakan papan yang panjangnya 20 meter. Tentukanlah keuntungan mekanis dan gaya minimum. Diketahui H sama dengan 10 meter, S sama dengan 20 meter, bebannya sama dengan 5.000 Newton. Ditanya adalah Km dan F. Penyelesaiannya Km sama dengan S per H, atau 20 dibagi 10 sama dengan 2. Sehingga keuntungan mekanisnya adalah W per F. Keuntungannya sudah diketahui yaitu 2 sama dengan W per F, sehingga 2 sama dengan 5.000 per F, F sama dengan 5.000 dibagi 2, hasilnya 2.500 Newton. Yang terakhir adalah roda gear. Ada sepasang roda yang saling bersambungan digunakan untuk menambah atau mengurangi gaya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu sepeda, roda sepeda. Ibu rasa cukup sekian yang Ibu bisa jelaskan hari ini. Ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Ya. Bila ada yang mau ditanyakan, boleh kalian sampaikan di WA group. Sekian, terima kasih.